لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ucapan musannif penulis kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis wa huwa al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Beliau berkata, wa anna Allah yusallituhum ala man yasha wa ya'simuhum min kaydihim wa makrihim man yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan syaitan pada siapa-siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan melindungi dari tipu daya mereka siapa yang dikehendakinya. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan Allah, wastafziz, silahkan ajak siapa yang kamu bisa wahai iblis dengan suaramu, dan silahkan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, dan sertakan bersamanya harta dan anak-anak, wa'idhum, dan berikan janji-janji, silahkan. Wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura, dan syaitan tidak memberikan janji-janji kecuali janji-janji palsu, ghurur. Kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu wahai iblis kekuasaan pada mereka, dan cukup dengan Rabbmu sebagai tempat bergantung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih kita baca penjelasan terhadap ayat tersebut, yaitu ucapan Allah, wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Kata Allah, wa'idhum, berikan janji-janji, yang disilahkan berikan janji-janji, yakni a'tihim amani wa wu'ud kadzibah, silahkan berikan angan-angan pada mereka, silahkan berikan janji-janji bisiyadah wal izzah fid dunya wan najah fil akhirati aidan. Silahkan berikan janji-janji dan angan-angan seperti siyadah fid dunya, kekuasaan di dunia, wal izzah, kemuliaan di dunia, atau najah fil akhirah, atau keselamatan di akhirat. Wa annahu ala fardi
Anna hunaka adzaban, dan bahwasanya kalaupun di sana ada azab di akhirat, fa anta minan najin, maka niscaya engkau akan selamat. Ini makna ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan iblis ketika mengatakan akan menyesatkan manusia. Wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam, semuanya. Kata Allah, silakan. Silakan giring mereka, silakan hasung mereka, silakan beri janji-janji, silakan. Dan engkau tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku, kata Allah. Artinya yang ikhlas, al-mukhlasin. Sehingga makna janji di sini tentunya janji-janji palsu syaitan. Angan-angan kosong. Kamu akan mulia di dunia, kamu akan selamat di akhirat, kamu gak akan diazab. Ila akhirih. Tetapi apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah? Yang terjadi tidak demikian. Tidak sesuai dengan janji-janji iblis. Tidak sesuai dengan janji-janji syaitan. Yang terjadi saling berlepas diri. Syaitan berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari syaitan. Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Yang mengikuti berlepas diri dari yang diikuti. Ini yang terjadi nanti. Saling salah menyalahkan. Saling salah menyalahkan. Al-mustakbirun yaumil qiyamah yatabarra'una minad du'afa. Orang-orang yang sombong, yang merasa besar di dunia, nanti pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang di bawahnya. Waddu'afa, orang-orang lemahnya, yatabarra'una minhum, juga akan berlepas diri dari orang-orang sombongnya. Togutnya, tokoh besarnya, pemimpinnya, panutannya dalam kesesatan, dalam kekufuran akan berlepas diri. Demikian pula pengikutnya berlepas diri dari mereka. Allah berfirman, "Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah kata Allah, "Ittabarra'a alladziina tubi'u," ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti. Wara'ul adab, dan mereka sama-sama melihat adab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus semua alasan. Aku kan memberikan janji-janji, janji kosong. Kenapa percaya? Bukankah Rasul memberikan janji-janji yang benar? Kenapa enggak ikut? Jangan salahkan kami. Kata mereka para syayatin, para tokoh-tokoh mutakabbirun, orang-orang yang diikuti dalam kesesatan, diikuti dalam kekufuran, diikuti dalam segala macam dhalalah, mereka akan berkata, bukankah aku memberikan janji palsu, janji kosong, enggak ada bukti apa-apa, kenapa percaya? Berlepas diri. Fala talumuni, jangan cerca aku, walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Syaitan juga demikian, akan berlepas diri dari pengikutnya. Qala wa syaitan yatabarra minhum. Syaitan akan berlepas diri dari semua yang mengikutinya. Yaqif khatiban, akan berdiri berbicara. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 22. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Kata Allah, syaitan akan berkata, "Lamma qudiyal amr," ketika telah diputuskan keputusan-keputusan. Apa kata syaitan? "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian dengan janji yang benar.
Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan aku menjanjikan pada kalian janji-janji palsu dan aku selisihi janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak memiliki kekuasaan di atas kalian. Aku tidak memaksa kalian, aku tidak berkuasa di atas kalian. Kalian sendiri yang mau percaya padaku. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya ngajak dan kalian ikut. Aku hanya mengajak, kata syaitan. Da'autukum. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya ngajak kalian dan kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan cerca aku, kata iblis. Lumu anfusakum. Celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Ikhwan fillah, azakumullah. Kata iblis, aku tidak bisa memaksa kalian, kalian tidak bisa memaksa aku. Aku tidak menguasai kalian, kalian tidak menguasai aku. Aku cuma ngajak dan kalian ikut. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ini iblis, syaitan. Di dunia memberikan bujukan-bujukan. Kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Memberikan janji-janji. Tapi ketika yaumul qiyamah, mereka berlepas diri. Aku berlepas diri. Allah memberikan janji hak, kenapa kalian enggak ikut? Aku memberikan janji-janji palsu. Aku selisih janji itu, kenapa kalian percaya? Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ay wa'adakum ala alsuni rusulih. Allah menjanjikan untuk kalian janji-janji yang hak. Yaitu menjanjikan untuk kalian melalui lisan para rasul. Dan juga dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Wa'dal haq. Janji-janji yang hak. Apa itu janji yang hak? Anna man ata'a falahul jannah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka baginya surga. Wa man 'asa falahun nar. Dan siapa yang bermaksiat maka baginya neraka. Siapa yang menentang maka baginya neraka. Wa anna man kafara fajazaohu kadza. Siapa yang kufur maka balasannya demikian-demikian. Wa man asyrak fajazaohu kadza. Siapa yang berbuat syirik maka balasannya demikian-demikian. Wa anna man zana, man saraq, man qatal, man fa'ala kadza. Siapa yang berbuat zina, siapa yang mencuri, siapa yang membunuh, siapa yang berbuat begini dan begitu, maka balasannya begini di dunia dan di akhirat. Lengkap. Dalam Quran wa sunnah. Janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibacakan oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa'adakum wu'udan kullaha haqq. Allah menjanjikan janji-janji yang semuanya hak, yang semuanya benar, yang pasti benarnya. Minan na'imi wal 'adzabi was sa'adati wal 'iqab. Dari kenikmatan-kenikmatan bagi mereka yang mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan azab bagi mereka-mereka yang menentangnya. Was-sa'adah, kebahagiaan bagi mereka yang mau mengikuti syariat Allah, wal-iqab, dan balasan yang jelek bagi mereka yang menyelisihinya. Kullu ma wa'adallah bihi haqqun. Semua yang Allah janjikan benar. Itu kepastian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Adapun yang dijanjikan syaitan, ghurur. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah dijanjikan oleh syaitan janji-janji illa ghurura, kecuali ghurur.
Maka Allah kisahkan ucapan syaitan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, aku janjikan pada kalian janji dan aku selisihi janji itu. Maknanya, wa ana wa'adtukum wa'dan kadziban. Adapun aku, kata iblis, menjanjikan pada kalian janji-janji palsu. Wa amlaitu alaikumul amani. Aku hanya membacakan pada kalian angan-angan kosong. Amani al-batilah. Angan-angan yang batil. Angan-angan kosong. Wa zakhrajtu lakumul batil. Dan aku hiasi kebatilan-kebatilan tersebut. Lakin ma indi ayyu hujjatin abada. Tetapi kata iblis, aku enggak punya bukti sedikit pun. Aku enggak punya sama sekali hujjah. Abadan, selama-lamanya. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Allah yang Maha tahu sudah memberitahukan kepada kita bahwa iblis akan menyelisihi janjinya. Maka kalau kita berpikir dengan menyelisihi sunnah, dengan meninggalkan dakwah, dengan menyelisihi tauhid, dengan menyelisihi ajaran-ajaran Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, kemudian berpikir akan mendapatkan kemuliaan di dunia, akan mendapatkan keuntungan di dunia, dan akan dimaafkan nanti yaumul qiyamah, ketahuilah, kalau engkau sedang didikte oleh syaitan dengan janji-janji palsu. Jelas palsu. Mengapa? Karena janji yang hak sudah ada dalam Al-Quran. Janji yang pasti benar sudah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Allah menyatakan, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah neraka jahannam. Ini janji yang hak. Atau ini adalah apa yang Allah katakan dengan kebenaran dalam Al-Quran. Ternyata syaitan membisikkan, kalau engkau tinggalkan perintah ini, tinggalkan perintah itu. Kalau engkau tinggalkan syariat yang ini, syariat yang itu, kamu akan jadi mulia. Kamu akan jadi mulia, kamu akan menjadi orang yang dibesarkan, kamu akan mendapatkan keselamatan nanti yaumul qiyamah, akan dimaafkan oleh Allah. Pertentangan apa yang Allah katakan dengan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Maka jelaslah mana yang hak, mana yang batil. Yang disebutkan dalam Al-Quran nassan sarihan, maka itulah yang hak. Yang menyelisihi apa yang hak adalah batil. Syaitan tidak punya bukti, syaitan tidak punya dalil, syaitan tidak punya alasan yang bisa diterima sama sekali. Maka bisikan-bisikan tadi adalah angan-angan kosong. Yang namanya roja, harapan, itu setelah usaha. Dia berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, beribadah, salat sunnah, puasa sunnah, beramal saleh, bersedekah, kemudian berharap semoga aku diberi oleh Allah pahala yang berlipat. Semoga aku mendapatkan. Ini namanya roja, harapan. Itu namanya harapan. Tetapi kalau dia bermaksiat, dia berbuat dosa, dia menyelisihi sunnah, kemudian dia berkata nanti juga akan diampuni, itu namanya angan-angan. Beda roja dengan angan-angan. Angan-angan dalam bahasa Arab bukan roja. Angan-angan dalam bahasa Arab adalah amani. Itu angan-angan. Maka Allah katakan pada mereka yang berangan-angan, tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu hanya angan-angan mereka, kata Allah. Katakan pada mereka, hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya kepada kami kalau kalian memang jujur. Apa buktinya? Kaum Nasrani, kaum Yahudi menyatakan bahwa nahnu abna'ullah wa ahibbahu. Kami kekasih-kekasih Allah, kami anak-anak Allah, kami kecintaan-kecintaan Allah. Dan mereka berkata, wa ma masanan nar, tidak kami disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Setelah itu selesai, dimaafkan semuanya. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Angan-angan. Mereka menyelisihi Rasulnya,
Mereka menyelisihi kitabnya. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat Taurat dan Injil dari tempat-tempatnya. Mereka ganti, mereka rubah, mereka tambah, mereka kurangi. Kemudian merasa bahwa mereka kecintaan Allah dan merasa bahwa mereka akan menjadi ahli jannah. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu angan-angan mereka. Katakan pada mereka, hatu burhanakum, mana buktinya? In kuntum sadiqin. Maka kaum muslimin, jangan meniru mereka. Menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menjalani jalan-jalan sesat, menjalani pemahaman-pemahaman sesat, tidak berpegang dengan apa yang dipegang oleh salaf, tidak berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian merasa kami adalah kekasih-kekasih Allah. Ini ghurur. Amani kadhibah. Angan-angan kosong. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ucapan syaitan yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Tidaklah aku memiliki atas kalian sultan, kekuasaan. Maknanya, aku tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Ma indi illa al-kadhib. Aku tidak memiliki kecuali kedustaan. Wal hiyal, tipu daya. Wal abatil, kebatilan. Wa ma indi syai'un min wu'udil haqqi abada. Aku tidak memiliki janji-janji yang hak abadan, selama-lamanya. Tilkal wu'ud kulluha asbahat saraban wa haba'an manthura. Semua janji-janjiku kepada kalian niscaya akan menjadi saraban, akan menjadi fata morgana. Wa haba'an manthura. Jadi haba'an manthura, debu yang berterbangan. Li'annahu la yamlik syai'an mimma wa'ada abada. Karena dia tidak memiliki sedikit pun apa yang dia janjikan abada, selama-lamanya. Kamu akan dibela oleh waliullah. Kamu akan mendapatkan syafaat. Kamu akan saya dampingi nanti yaumul qiyamah. Saya akan membela kalian. Saya akan. Janji-janji kosong. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa nanti yaumul qiyamah. Huwa kadzabun. Dia pendusta. Syaitan pendusta. Kadzaba alaihim liyudillahum. Berdusta kepada mereka untuk menyesatkan mereka. Wal an yaqulu lahum. Dan sekarang dia berkata, wa'adallahu wal haq. Ternyata pada hari kiamat dia berkata, janji Allah itu yang benar, janji saya dusta. Kenapa kalian ikut saya? Amma wu'udi fama hiya illa amani kadhibah. Adapun janji-janjiku tidak lain kecuali angan-angan kosong. Wa ma kana li 'alaikum fima da'awtukum ilaihi dalil. Tidaklah aku memiliki pada apa yang aku janjikan pada kalian. Aku tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki kejujuran. Wa ma wa'adtukum bihi illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tidak punya apa-apa kecuali hanya ngajak dan kalian ikut. Salah siapa? Kata syaitan, kata iblis. Aku hanya ngajak dan kalian mau. Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa mau dibohongi? Kadang-kadang manusia mengira bahwa itu dari kecerdasan dirinya. Padahal itu bisikan syaitan. Kadang-kadang mereka mengira bahwa itu dari kecerdasan pikirannya. Bukankah begini, kalau begitu akan begini. Wah, betapa cerdasnya saya. Jalan. Ternyata yang tadi dipikirkan itu adalah bisikan syaitan.
dan dia maghrur, tertipu oleh syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang syaitan berkata, sekarang ini kesempatan kamu untuk memanfaatkan dan menikmati dunia. Nanti ketika kamu sudah berumur 50 ke atas, baru kau pikirkan tentang akhirat. Jangan sia-siakan duniamu. Jangan sia-siakan masa mudamu. Kata siapa? Syaitan. Maka mulai dia berpikir, iya, gampang itu nanti. Bisa bertobat. Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dia masuk ke dalam dunia kegelapan. Dunia yang na'udzubillah, kemaksiatan dan kezaliman. Ternyata umur dia jangankan 50. 40 saja nggak lewat. Dia mati overdosis. Yang dijanjikan oleh syaitan kadzab. Yang dijanjikan oleh syaitan tidak ada. Yaitu kesempatan untuk taubat nanti di akhir hidupnya, masa tuanya. Ternyata dia nggak mencapai umur tua. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dari mana kamu tahu bahwa umurmu akan mencapai tua? Dari mana kamu tahu bahwa umurmu masih panjang? Itu angan-angan syaitan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya. Thumma inna Allah a'taakum wa manahakum uqulan. Kemudian Allah memberikan kepada kalian, Allah menjadikan untuk kalian akal-akal sehat. Wa ataakumus sama' wal absara wal af'idah. Allah berikan kepada kalian manusia pendengaran, penglihatan dan hati. Ini perangkat-perangkat untuk berpikir. Perangkat-perangkat untuk mempertimbangkan mana hak, mana batil, mana yang pantas diikuti dan mana yang tidak pantas diikuti, mana yang pantas dipercaya dan mana yang tidak pantas dipercaya. Janji yang ini atau janji yang itu. Allah memberikan janji-janji. Janji Allah hak. Syaitan memberikan janji-janji dan janji syaitan batil. Bukankah kalian punya akal, punya pendengaran, punya penglihatan? Bukankah kalian punya hati? Bukankah kalian bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir? Jangan bodoh. Allah subhanahu wa ta'ala sering dalam Al-Quran menyatakan, afala yanzurun, tidakkah mereka mau melihat? Afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar? Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Artinya bahwa perangkat-perangkat ini Allah berikan kepada kita, harusnya kita gunakan. Sebagaimana beberapa ayat yang Allah katakan, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah dengan mata-mata kalian bagaimana kesudahan para pendusta, bagaimana kesudahan orang yang menentang, bagaimana kesudahannya orang-orang zalim, bagaimana akhirnya. Lihat, bukankah bisa kita lihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan dalam Laut Merah? Bagaimana kaum Lut yang membela kemaksiatannya dan menentang nabinya, Allah angkat desa mereka dan kemudian Allah hempaskan dengan terbalik dan bekasnya masih ada sampai sekarang, yaitu laut mati, laut yang tidak barokah.
Tidak ada kehidupan di dalamnya sama sekali. Bagaimana kaum 'Ad? Bagaimana kaum Tsamud? Yang Allah binasakan mereka dalam keadaan mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar, orang-orang yang bisa jabut sakhra bil wad. Bisa mengangkat batu besar ke lembah dan mereka ukir jadi rumah mereka. Maka goncangan sekeras apapun rumah itu tidak hancur. Rumah anti gempa. Ternyata Allah adab bukan dengan gempa. Dengan suara yang memekakkan telinga. Memutuskan jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Jadilah mereka di rumah-rumah mereka sebagai bangkai-bangkai. Karena a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Apakah kalian tidak melihat? Oh, kami tidak melihat. Bekas-bekasnya kalian nggak tahu? Masih ada sisa-sisanya. Sayangnya, kaum muslimin berduyun-duyun datang ke sana untuk tamasya, bukan untuk mengingat bagaimana azab kaum 'Ad, kaum Tsamud. Padahal kalau saja melewati mereka dengan tidak sengaja, Rasulullah SAW berjalan dengan cepat. Dan menangis. Dan mengajarkan kepada para sahabat untuk menghindari tempat-tempat azab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Artinya, mata kita bisa melihat bukti-bukti. Kalau ini yang diikuti, akibatnya itu. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, kaum Madian, kaum Lut. Kalau kita ikuti jalan yang ini akibatnya. Kebaikan. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bagaimana kemuliaan mereka. Bagaimana Allah angkat mereka. La yastakhlifannahum fil ardi. Telinga bisa mendengar. Mata bisa melihat. Hati bisa memikirkan. Wa arsala ilaikumur rusul. Masih Allah berikan yang berikutnya. Perangkat untuk berpikir. Allah utus rasul-rasulnya. Fa'aqamat alaikumul hujaj. Untuk menegakkan hujjah-hujjah. Wal adillatu sahihah. Untuk menegakkan dalil-dalil yang sahih. Ala sidqi ma ja'ukum bihi, yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa. Fakaifa anqadtum li wa khalaftumuhum. Maka aneh, mengapa kalian justru menyelisihi mereka dan mengikuti syaitan? Fala jarama sirtum ila ma antum fi. Maka tidak pelak lagi, tidak mungkin dihindari. Kalian akan berada pada apa yang sekarang antum di dalamnya. Yaitu adab. Fala jarama, enggak bisa dihindari lagi. Sirtum ila ma antum fi, kalian akan masuk ke dalam apa yang sekarang kalian di dalamnya. Fala talumuni, maka jangan cela aku. Walumu anfusakum, tapi celalah diri kalian sendiri. Janji Allah dengan janji syaitan. Kenapa milih janji syaitan? Berita dari Allah dan berita dari iblis. Mengapa lebih percaya dengan berita dari iblis? Salah kalian sendiri. Kenapa percaya dengan pendusta? Mau beralasan tidak kenal? Oh, saya tidak tahu kalau dia pendusta. Allah kenalkan dalam Al-Quran berkali-kali. Bahwa syaitan aduwwun lakum fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, kata Allah. Syaitan itu musuh kalian. Syaitan itu musuh kalian. Berkali-kali, bukan sekali. Syaitan itu pendusta.
Jangan percaya. Syaitan itu telah menipu Adam alaihi salam dan Hawa hingga mengeluarkan keduanya dari jannah. Kenalilah syaitan, kenalilah iblis, kenalilah mereka para syaitan anak buahnya. Ini berkali-kali. Maka jangan alasan tidak kenal, saya tidak tahu. Dan jangan kemudian berpikir bahwa bisikan-bisikan di kepalamu itu adalah ilham. Jangan bodoh, itu bukan ilham. Itu bisikan syaitan. Enggak mungkin ilham dari Allah dengan ayat Al-Quran bertentangan. Tidak mungkin. Al-Quran menyatakan ini yang hak, ini yang batil. Ini yang menyelamatkan, ini yang mencelakakan. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Dengan jelas. Bayyinatun minal huda wal furqan. Penjelasan yang sangat gamblang kata Allah. Pembeda mana hak mana batil. Itu Al-Quran. Tiba-tiba terfikir di benaknya, kayaknya hadis ini kita tinggalkan saja, sunnah yang ini kita jauhi saja, yang ini kita tutup saja, nanti kita akan berhasil dakwahnya. Loh, ada yang salah ini. Dari mana itu kamu dengar? Allah beri saya ilham. Jangan bodoh. Itu tipu daya syaitan. Itu tipu daya syaitan. Ucapan Allah sudah jelas dalam Quran. Ucapan Rasulullah sudah jelas dalam riwayat yang sahih. Misal baqi, apa sisanya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu maqallah wa qala Rasul. Wa ma siwa dzalik, adapun selain itu wasawisus syaitan. Adapun selain itu waswasatus syaitan. Maka kalau ada ide-ide lain yang menyelisih Quran dan Sunnah, maka jelas itu wasawisus syaitan. Kalau ada ide-ide lain yang menyelisihi dalil-dalil, maka ketahuilah bahwa itu wasawis asy-syaitan. Itu waswasah. Itu godaan-godaan syaitan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walumu anfusakum. Salahkan diri-diri kalian sendiri. Lianna dzanba dzanbukum. Karena tetap dosanya dosa kalian. Alasan, oh saya ikut syaitan, itu alasan yang tidak diterima. Saya ditipu oleh syaitan. Saya terbawa dengan godaan syaitan. Itu alasan yang tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena Allah sudah kenalkan. Dalam Quran berkali-kali bahwa dia aduun lakum. Bahwa dia pendusta. Bahwa dia telah menipu Adam dan Hawa. Bahwa dia berbuat seperti ini. Sudah, selesai. Maka dan bukum antum. Maka itu dosa kalian sendiri. Liqaunikum khalaftumul hujaj. Karena kalian menyelisihi hujjah-hujjah. Menyelisihi dalil-dalil yang telah datang pada kalian. Yang dibawa oleh para rasul kepada kalian. Ternyata kalian lebih memilih ucapan syaitan daripada ucapan para rasul. Ternyata kalian lebih memilih bisikan syaitan daripada hujjah-hujjah. Bimujarrad ma da'autukum ilal batil. Kata iblis, hanya karena aku ajak kalian, kemudian kalian ikut. Padahal aku cuma ngajak. Aku gak punya hujjah, gak punya dalil. Maka itu kesalahan kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Ay ma ana binafi'ikum wa munjikum mimma antum fi. Aku gak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga gak bisa menyelamatkan aku. Wa ma antum bimusrikhi. Kalian enggak akan bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Kata syaitan, aku mengingkari perbuatan syirik kalian. Inna zalimina lahum adzabun alim. Dan sesungguhnya orang zalim
bagi mereka adab yang pedih. Yaqumu fihim khatiban. Iblis akan berbicara sebagai khatib nanti. Mengucapkan di hadapan manusia, pengikutnya yang sekian banyaknya, akan berkata seperti tadi. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum wa akhlaftukum ila akhirih. Wa hum finnar, dalam keadaan mereka semua dalam neraka. Apa akibatnya? Akibatnya mereka tersiksa di atas siksaan. Mereka diadab dengan neraka dan mereka sakit pula hatinya dengan ucapan syaitan. Fayaziduhum ghamman ala ghammin wa hazanan ala hazanin. Maka mereka pun bertambah kesedihannya di atas kesedihannya. Bertambah azabnya di atas azabnya. Azaban ala azabin. Waqalu, mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-samila. Mereka berkata, Rabb kami mentaati tokoh-tokoh kami dan pembesar-pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami. Bagaimana alasan ini? Alasan yang mirip dengan alasan yang tadi. Alasan tadi, kami tertipu oleh syaitan. Sekarang kami tertipu oleh tokoh-tokoh kami sendiri, pimpinan kami sendiri, bos-bos kami sendiri. Wa min kibari sadatihim asyayatin. Dan di antara tokoh-tokoh mereka adalah syaitan. Kata mereka, kata penduduk neraka, ya Allah, kami ngikut mereka, ternyata mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim di'faini minal azab. Wahai Rabb kami, timpakan pada mereka 2 kali lipat azab. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan sebesar-besar laknat. Akhwani fillah a'azakumullah. Mereka menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar syaitan dan tokoh-tokoh penyesat umat dilipat gandakan azabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab. Masing-masing sudah diberi oleh Allah dengan azab yang berlipat. Nah, hadza masiru al-mutamarridin 'ala Allah. Inilah jalannya mereka-mereka yang menentang Allah tabaraka wa ta'ala. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kulum finnar. Semuanya dalam neraka. Yatabarra' ba'duhum min ba'd. Sebagian berlepas diri dari sebagian yang lain. Wa yal'an ba'duhum ba'da. Dan sebagian melaknat sebagian yang lain. Saling melaknat, saling berlepas diri, saling menyalahkan. Ini akibat mereka. Rasulullah salamah wal afiyah, hidayah wa rahmah. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.